Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Dwi Sarah dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi, sifat-sifat, dan jenis-jenis turunan fungsi pada bilangan kompleks. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu turunan fungsi. Apabila Fz bernilai tunggal dalam sejumlah daerah dari bidang Z, maka turunan Fz yang dinyatakan oleh F aksen Z yaitu limit di mana delta Z menuju 0 dari F Z ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z. Fungsi dari turunan Z ini mempunyai syarat, di mana terdapat limit yang tidak tergantung pada cara bagaimana delta Z menuju 0. Apabila limit tersebut ada untuk Z sama dengan Z0, maka Fz disebut analitik pada Z0 apabila terdapat limit untuk semua Z dalam daerah R, maka Fz disebut analitik dalam R. Dan agar menjadi analitik, maka Fz harus bernilai tunggal dan kontinu. Tetapi kebalikannya tidak selalu benar. Untuk itu, kita dapat mendefinisikan. Yang pertama yaitu apabila W sama dengan Z, suatu fungsi di mana domain definisi memuat lingkungan dari titik Z0 deritatif F pada titik Z0. Maka F aksen Z0 sama dengan limit di mana Z-nya menuju Z0 dari Fz dikurang Fz0 per Z kurang Z0 bila limitnya ada. Yang kedua, apabila menggunakan notasi delta Z sama dengan Z dikurang Z0, maka deritatif F pada titik Z0 dapat ditulis F aksen Z0 sama dengan limit di mana Z menuju Z0 dari F Z0 ditambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Dengan catatan bahwa karena F terdefinisi dalam lingkungan Z0, maka nilai F Z0 ditambah delta Z selalu ada untuk nilai mutlak dari Z0 cukup kecil. Yang ketiga, yaitu apabila dari formulasi kedua indeks 0 dihilangkan, maka diperoleh definisi deritatif atau penurunan fungsi yang lebih umum, yaitu limit di mana delta Z-nya menuju 0 dari Fz ditambah delta Z dikurang Fz per delta Z. Jadi turunannya itu di mana F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari delta W per delta Z. Maka turunannya bisa kita tuliskan dengan dW per dZ. Dapat dikatakan bahwa notasi-notasi fungsi turunan dari F atau disingkat turunan F adalah F aksen Z atau dF per dZ atau bisa dibuat dW per dZ. Turunan fungsi ini dapat diperoleh dengan cara menerapkan langsung definisi dan proses ini serupa dengan yang digunakan pada kalkulus. Jadinya, turunan pada bilangan kompleks ini sama rumusnya seperti pada turunan-turunan bilangan lainnya.
Di sini supaya kita lebih mengerti dari apa itu turunan fungsi, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini buktikan fz-nya sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat, kontinu di seluruh bidang kompleks, tetapi hanya terdiferensial di z sama dengan 0. Maka, yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu kan fz-nya sama dengan nilai mutlak dari z kuadrat, yaitu sama dengan z kuadrat ditambah y kuadrat. Berarti u x, y-nya itu kan x kuadrat plus y kuadrat. Dan f v x y-nya itu kan sama dengan 0 karena kan di z sama dengan 0. Maka u dan v itu kontinu di D. Maka fz itu juga kontinu di D. Jadi kita dapatkan turunannya yaitu f aksen z sama dengan limit di mana z menuju 0 dari fz dikurang f0 per z dikurang 0. Jadinya kan fz-nya kan sudah kita ketahui tadi z nilai mutlak dari z kuadrat. Jadinya dapat kita tulis limit z menuju 0 nilai mutlak dari z ke kuadrat per z. Kan dari video-video sebelumnya kita bisa mengetahui kan nilai mutlak z kuadrat itu kan sama dengan z dikali dengan z konjugat. Jadinya kan hasilnya kan sama juga kan dengan nilai mutlak dari z kuadrat. Maka dapat kita tuliskan limit z menuju 0, z dikali z konjugat per z. Jadinya hasilnya sama dengan 0. Jadi, dapat kita simpulkan fz terdiferensial di z sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Di sini yang pertama yaitu turunan dari z pangkat n. Itu sama dengan n dikali z pangkat n dikurang 1. Yang kedua yaitu turunan dari z. Turunan dari z itu sama dengan 1. Yang ketiga yaitu turunan dari c, yaitu sama dengan 0. C ini konstanta ya, jadinya kalau turunan dari konstanta itu sama dengan 0. Yang keempat yaitu turunan dari C dikali FZ, di mana hasilnya itu C dikali turunan dari FZ. Yang kelima yaitu FZ ditambah GZ turunan atau aksen yaitu sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Yang keenam yaitu turunan dari FZ dikurang GZ itu sama dengan turunan dari FZ dikurang turunan dari GZ. Selanjutnya yang ketujuh yaitu turunan dari FZ dikali GZ, yaitu sama dengan turunan dari FZ dikali dengan GZ ditambah FZ dikali dengan turunan GZ. Yang ke-8 yaitu turunan dari FZ per GZ. Itu sama dengan turunan dari FZ dikali dengan GZ dikurang FZ dikali turunan dari GZ per GZ kuadrat. Yang ke-9 yaitu turunan dari fungsi GZ FGZ, yaitu sama dengan turunan fungsi Z dikali dengan turunan fungsi Z. Jadi kesesuaian rumus turunan fungsi variabel bilangan kompleks dengan fungsi nyata yaitu apabila f dan g sebagai unsur dalam Z, apabila f ditulis sebagai Z sama dengan x, y ditambah i x, y.
Seperti misalnya fz-nya sama dengan z kuadrat ditambah iy. Atau fz sama dengan e pangkat x ditambah i sin y. Maka diperoleh teorema-teorema lebih lanjut seperti pada jenis-jenisnya nanti yang akan kita bahas. Akan membahas contoh soal dari sifat-sifat turunan bilangan kompleks tadi. Di sini tentukan turunan dari fungsi. Yang pertama yaitu fz sama dengan 2x kuadrat ditambah i pangkat 5. Dan yang kedua yaitu fz sama dengan 2z kuadrat ditambah i per 2z kuadrat dikurang i. Maka yang pertama dulu ya, yaitu yang poin A, di mana dari soal kita dapat mengetahui fz-nya yaitu 2x kuadrat ditambah i pangkat 5. Jadi w-nya kita ketahui yaitu 2z kuadrat ditambah i. Maka untuk fungsi w-nya yaitu atau fw-nya itu sama dengan w pangkat 5. Jadi kalau turunan dari fw atau f aksen w dapat kita tulis dengan 5w pangkat 4. Untuk w-nya kan tadi kan 2z kuadrat ditambah i, maka turunan dari w-nya itu, w atau w aksennya itu sama dengan 4z. Maka untuk turunan dari fz itu bisa kita tulis dengan dw per dz atau turunan dari w tadi kita kalikan dengan turunan dari fw. Jadi di sini sama dengan 4z dikali 5w pangkat 4, yaitu kita bisa mengalikan 4 dan 5-nya yaitu 20z dikali w pangkat 4. W-nya tadi kan sudah kita ketahui yaitu 2z kuadrat ditambah i. Lalu kita pangkatkan 4 saja. Begitu, sangat mudah bukan? Jadinya teman-teman bisa mencobanya ya kalau di rumah. Untuk soal yang B itu dapat kita ketahui kan tadi soalnya kan pakai per. Jadinya itu terdapat dua fungsi. Yang pertama fz dan gz. Di mana fz-nya itu sama dengan z kuadrat ditambah i, maka f aksen z-nya sama dengan 2z. Dan gz-nya yaitu sama dengan z kuadrat dikurang i, maka g aksen z-nya sama dengan 2z juga. Maka dari sifat-sifat turunan tadi kan kita sudah mengetahui fungsinya, yaitu f aksen z dikali gz dikurang fz dikali g aksen z per gz kuadrat. Maka kita tinggal memasukkan yang sudah kita cari tadi ke dalam rumusnya. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu min 2zi dikurang 2z per z kuadrat dikurang i pangkat 2. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis turunan fungsi. Di dalam jenis-jenis turunan fungsi ini terdapat yang pertama yaitu turunan fungsi elementer. Di mana misalkan C konstanta kompleks pada fz, suatu fungsi kompleks yang kontinu di suatu titik pada D, maka akan berlaku yang pertama yaitu turunan dari C, yaitu sama dengan 0. Sini kita dapat membuktikannya ya, bisa dilihat sendiri. Dari rumus turunan fungsi yang umumnya atau yang pertama tadi, kita bisa mensubstitusikan ke yang turunan dari C, berarti Z dan delta Z-nya itu kita gantikan dengan C, maka hasilnya sama dengan 0. Yang kedua yaitu turunan dari K FZ, yaitu sama dengan K dikali turunan fungsi dari Z atau F aksen Z. K ini sama juga ya dengan konstanta. Jadi bisa dilihat sendiri pembuktiannya.
Selanjutnya yang C yaitu turunan dari Z pangkat N sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Jadi di sini kita lihat pembuktiannya ya semuanya. Maka di dalam kurung siku semua suku terkecuali yang pertama delta Z tadi sebagai faktor. Sehingga masing-masing suku ini mempunyai limit 0 bila delta Z mendekati 0. Jadi terbukti ya turunan dari Z pangkat N itu yaitu N dikali Z pangkat N dikurang 1. Selanjutnya yang kedua yaitu turunan fungsi eksponen dan logaritma. Di sini terdapat yang pertama yaitu turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X. Di sini terdapat pembuktiannya, misalkan Y sama dengan E pangkat X, maka ln Y-nya sama dengan X. Menurut diferensial implisit, 1 per Y dikali Y aksen sama dengan 1. Dan karena itu Y aksen itu sama dengan Y itu sama dengan E pangkat X. Yang kedua atau yang ke B yaitu turunan dari A pangkat Z, yaitu sama dengan A pangkat Z ln A. Di sini kita dapat pembuktiannya, di mana A pangkat Z itu sama dengan E pangkat X ln Z. Maka turunan dari A pangkat Z itu sama dengan turunan dari E pangkat Z ln A. Jadinya terbukti ya turunan dari A pangkat Z itu sama dengan A pangkat Z ln E. Yang C-nya yaitu turunan dari log EZ, yaitu sama dengan D per D aksen Z ln Z, yaitu sama dengan 1 per Z. Di sini terdapat pembuktiannya. Yang ke D-nya yaitu log A Z sama dengan log A pangkat E per Z. Yang kelima yaitu D per DZ atau turunan dari A log Z itu sama dengan A log Z per Z. Selanjutnya yang ketiga yaitu turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan dari sin Z sama dengan cos Z. Di sini kita bisa membuktikannya. Turunan dari sin Z itu yaitu turunan dari E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ per 2I. Maka bila kita jabarkan, kita mendapatkan nilai cos Z. Yang B-nya yaitu turunan dari cos Z, yaitu sama dengan min sin Z. Di sini ya terdapat buktinya. Bila kita jabarkan satu persatu, maka nilainya min sin Z. Yang C-nya yaitu turunan dari tan Z, yaitu sama dengan min secant kuadrat Z. Di sini pembuktiannya ya, dijabarkan satu-satu, maka kita mendapatkan hasilnya sek kuadrat Z. Langsung saja yang kodenya yaitu turunan dari kotangen Z, yaitu sama dengan min kosek kuadrat Z. Yang ke E-nya yaitu turunan dari sek Z, yaitu sama dengan sek Z dikali tan Z. Selanjutnya yaitu turunan dari kosek Z, yaitu sama dengan min kosek Z dikali kotangen Z. Langsung saja yang keempat yaitu turunan fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, kemudian W itu kan sama dengan sin inverse Z. Maka disebut dengan inverse dari Z atau arc sin dari Z.
Secara umum, kita dapat mendefinisikan inverse trigonometry atau singular fungsi cos inverse Z dan inverse Z dan lain-lainnya. Langsung saja di sini yang pertama yaitu turunan dari sin inverse Z atau inverse sin Z gitu kan, sama dengan 1 per akar 1 dikurang Z kuadrat. Di sini kita bisa dapat membuktikannya ya. Bisa dilihat sendiri. Z sama dengan 1 per akar Z kuadrat dikurang 1. Di situ kita bisa membuktikannya dengan W-nya itu sama dengan cos inverse Z, maka Z-nya itu sama dengan cos W. Jadi DZ-nya sama dengan cos W dW. Jadi dW per dZ-nya sama dengan 1 per sin W. Sin W-nya itu kita ketahui dengan akar Z kuadrat kurang 1, maka turunan dari cos inverse Z sama dengan 1 per akar Z kuadrat dikurang 1. Yang tan-nya yaitu turunan dari tan inverse Z yaitu sama dengan 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Maka ini kita buktikan ya, apakah turunan dari tan inverse Z itu 1 per 1 kuadrat, maka setelah kita buktikan maka kita mendapatkannya, jadi terbukti ya. Yang D yaitu turunan dari kotangan inverse Z, yaitu sama dengan min 1 per 1 ditambah Z kuadrat. Selanjutnya itu turunan dari secant inverse Z, sama dengan 1 per 1 dikali akar Z kuadrat dikurang 1. Selanjutnya itu turunan dari cosec inverse Z sama dengan 1 per Z dikali akar Z kuadrat dikurang 1. Kelima yaitu turunan fungsi hiperbolik. Yang pertama yaitu turunan dari sin HZ, yaitu sama dengan cos HZ. Jadinya ini pembuktiannya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Turunan dari sin HZ itu sama dengan turunan dari E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2. Sama dengan E pangkat Z dikurang E pangkat min Z per 2 sama dengan cos HZ. Begitu juga dengan yang B yaitu turunan dari cos HZ sama dengan sin HZ. Teman-teman bisa melihat sendiri ya pembuktiannya. Maka terbukti ya, turunan dari cos HZ sama dengan sin HZ. Tan H sama dengan sec H kuadrat Z. Di sini kita dapat membuktikannya. Teman-teman bisa melihat sendiri. Dan fungsi turunan dari kotangan HZ sama dengan min cosec H kuadrat Z. Jadi teman-teman bisa melihat sendiri sini. Untuk lebih memahami dari materi jenis-jenis turunan fungsi tadi, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 3X ditambah cos 4X. Langsung saja kita jawab di sini, yaitu caranya untuk turunan dari Y sama dengan sin 3X ditambah cos 4X. Dimana pangkatnya ini kita letak di depan, yaitu 3 dikali turunan dari X. Turunan dari X kan 1. Jadi 3 dikali 1 sin 3 ini kan dikurang 1 jadi sin 2X. Turunan dari sin X yaitu cos X. Maka kita ganti jadinya 3 dikali 1 sin kuadrat X cos X. Ditambah 4X ini, 4-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 4 turunan dari cos 4X yaitu min sin 4X. Maka kita dapatkan dari turunan Y sama dengan 3 sin kuadrat X cos X ditambah 4 dikali sin
min sin 4x. Selanjutnya yaitu tentukan turunan fungsi dari fz sama dengan x ditambah i ln y. Langsung saja kita jawab di sini. Kita ketahui x-nya sama dengan x plus i ln x. Jadi f aksen z-nya sama dengan ln x itu kan 1. 1 dikali ln x ditambah setengah dikali x ditambah i. Jadinya hasilnya sama dengan ln x ditambah x ditambah i per z. Maaf, ln z ditambah z ditambah i per z. Sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dimohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.